Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 Kapita Selekta Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Afifah MPD. Saya sendiri Siti Farika dengan NIM 932124219. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh seluruh umat manusia, yang mana pendidikan akan menjadikan umat manusia sebagai individu yang memiliki sopan santun, akhlak dan moral yang baik yang berketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menjadi sebuah orientasi yang utama bagi bangsa dalam mengentaskan masyarakatnya dari keterbelakangan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga dalam hal ini dapat menumbuhkan berbagai inovasi dalam berbagai bidang pendidikan yang sangat dibutuhkan. Salah satu bentuk pembaharuan di bidang pendidikan ialah learning revolution yang dipopulerkan oleh Gordon Dryden and Genevieve Foss. Learning revolution adalah sebuah konsep pembelajaran yang diperkenalkan oleh dua orang ilmuwan bernama Gordon Dryden dan Genevieve Foss. Gordon Dryden adalah seorang yang berkewarganegaraan Selandia Baru yang merupakan penyiar sekaligus pemilik stasiun televisi. Sementara Genevieve Foss adalah seseorang yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Dia ini merupakan akademisi yang meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan. Jadi, perpaduan antara kedua ahli ini adalah satu ahli komunikasi dan satu ahli akademisi, yang mana perpaduan mereka ini menghasilkan satu gagasan, yaitu The Learning Revolution atau revolusi belajar. Nah, jadi konsep belajar yang diperkenalkan oleh dua orang ilmuwan tadi yang bernama Gordon Dryden dan Genevieve Foss itu berupa sebuah bentuk pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, cepat, dan tepat. Karena Dryden dan Foss ini beranggapan bahwa belajar dengan situasi yang menyenangkan akan membuat siswa dapat dengan mudah untuk memahami materi yang tengah disampaikan. Selain itu, semangat dan motivasi belajar mereka pun akan meningkat. Learning Revolution ini memberikan setiap peserta didik kebebasan untuk menuangkan pemikiran dan mengeksplorasi ide-ide maupun kemampuan mereka. Jadi, Learning Revolution ini adalah perubahan yang secara cepat dan mendalam pada cara belajar yang perlu dilakukan agar kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih ideal yang diberikan oleh teknologi informasi dapat berguna bagi proses pembelajaran yang lebih maju. Jadi dalam hal ini, Learning Revolution itu berusaha memanfaatkan kemajuan iptek yang berkembang kian pesat dewasa ini guna meningkatkan kualitas pendidikan serta memunculkan inovasi pembelajaran yang lebih tepat bagi tercapainya tujuan pendidikan. Jadi, kemajuan iptek adalah salah satu faktor yang ikut mempengaruhi perubahan pesat yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, teknologi dirasa cukup mumpuni untuk membantu memperlancar terjadinya tujuan pembelajaran. Nah, di dalam Learning Revolution yaitu belajar secara mengasyikkan dan menyenangkan. Jadi, dalam Learning Revolution, guru atau pendidik bertugas sebagai fasilitator sekaligus teman berdiskusi bagi para peserta didiknya. Dengan demikian, peserta didik diarahkan untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran dan bukan hanya menjadi pendengar seperti yang biasa terjadi pada metode belajar konvensional. Kemudian, seorang pendidik juga dituntut memungkinkan lingkungan di luar kelas itu dijadikan sebagai tempat belajar dengan menggunakan berbagai macam media, baik yang bersifat teknologi maupun berasal dari alam. Dengan menerapkan strategi belajar yang demikian, diharapkan dapat memperkuat memori otak dan daya ingat terhadap materi pelajaran karena mereka dituntut untuk
interaktif dan bersentuhan langsung dengan objek pembelajaran serta mempraktekkan dan mengalami sendiri pengalaman belajar yang akan memperkuat daya ingat mereka. Ada beberapa prinsip pokok dalam learning revolution, diantaranya yang pertama, efektivitas belajar erat kaitannya dengan situasi belajar yang menyenangkan. Pada prinsip ini, kondisi belajar menyenangkan tentu akan berimbas pada meningkatnya daya tarik siswa terhadap materi yang tengah disampaikan. Karena otak akan sulit menyimpan semua hal, terutama pelajaran yang membosankan. Berbeda dengan materi yang diajarkan dengan cara yang menarik dan menyenangkan, tentu dapat dengan mudah diterima oleh otak. Kedua, belajar secara mandiri sebagai kunci utama dalam belajar. Karena dengan belajar mandiri, seseorang akan mampu mengeksplor kompetensi yang ada pada dirinya secara optimal. Dan yang ketiga, ada memahami berbagai perbedaan gaya belajar setiap peserta didik dan mendayagunakan fungsi otak dengan maksimal. Pada prinsip ini, menekankan pada efektivitas pembelajaran yang akan meningkatkan apabila disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki masing-masing peserta didik, karena akan memaksimalkan fungsi otak secara optimal. Hal ini merupakan sesuatu yang ideal apabila dalam setiap lembaga pendidikan itu dirancang kurikulum yang memungkinkan setiap siswa diuji untuk menemukan gaya belajar mereka masing-masing, atau melatih para guru untuk dapat mengidentifikasi gaya belajar setiap peserta didik. Yang keempat, diperlukannya kurikulum yang dapat meningkatkan semangat belajar secara menyenangkan. Dalam hal ini, kurikulum merupakan patokan dalam setiap jalan proses pembelajaran. Apabila kurikulum dirancang dengan sangat baik serta menomorsatukan proses belajar yang kondusif dan menyenangkan, tentu saja tujuan pembelajaran akan mudah dicapai. Yang kelima, pentingnya pendidikan prasekolah dan orang tua sebagai guru yang pertama kali menanamkan pendidikan bagi anak. Pendidikan informal merupakan pendidikan di mana peran orang tua itu sangat dibutuhkan. Orang tualah yang akan menjadi pendidik atau seseorang guru bagi anak-anaknya dalam memberikan dasar-dasar nilai moral dan nilai agama yang berguna bagi anaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan harapan atau tidak, itu sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Dengan jalan mengkondisikan faktor-faktor tersebut, yang diharapkan proses pembelajaran itu akan lebih menyenangkan dan hasil yang didapatkan pun akan lebih memuaskan. Tentu, hal tersebut akan berimbas pada meningkatnya kualitas pendidikan. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap proses belajar mengajar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, apa sajakah faktor internal itu? Faktor internal ada faktor jasmani. Di dalam faktor jasmani itu, kesehatan dan cacat tubuh dapat menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Dan yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu ada intelijensi, ada perhatian, ada minat, ada bakat, ada motif, kematangan, kesiapan, dan kelelahan. Dan adapun faktor eksternal itu meliputi keluarga, yaitu seperti contohnya cara orang tua dalam mendidik anak, hubungan antar anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga, suasana di dalam rumah, pengertian orang tua,
Dan yang kedua ada sekolah. Sekolah ini meliputi metode mengajar, kurikulumnya, relasi guru dengan peserta didik, media pengajaran, waktu sekolah, standar pengajaran di atas ukuran, kondisi gedung. Dan nomor 3 dari faktor eksternal adalah masyarakat. Itu meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, bentuk kehidupan di masyarakat. Langkah maju yang diterapkan dalam konsep belajar learning revolution diantaranya adalah pemanfaatan teknologi internet sebagai alat untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Adapun kendala yang sangat signifikan dalam penerapan konsep learning revolution ialah ketersediaan fasilitas yang memadai dalam sebuah lembaga pendidikan. Selain itu, tuntutan akan kompetensi yang dimiliki bagi para pendidik untuk mampu menerapkan konsep belajar ini tentu dengan kesiapan penggunaan media yang berbasis teknologi. Sekian dari video saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.